Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Parno, selamat pagi Bu Siti Nurhasanah. Selamat Selamat pagi Bu Bu Aina. Apa Ya, kabarnya Bu Aina? kabarnya baik. Alhamdulillah baik. Pak Alhamdulillah. Parno dan Bu Nur, pripun kabarnya, sehat? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah sehat. Saya Bu sehat ini. Aina. Bu Hana juga sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Nah, ya, di sini nanti saya sebagai observer ya Pak. Saya akan mengamati coaching antara Pak Parno sebagai coach dan Bu Hana sebagai coachee. Nah, Ya Bu, nanti ya, siap. sebelumnya saya akan bertanya dulu, Pak Parno, pripun kabarnya hari ini? Sehat ya Pak Alhamdulillah Parno? Bu, sehat Bu Aina. Ya, Bu Aina juga sehat ya? Oke, alhamdulillah sehat selalu Pak Parno. Ya, dalam proses coaching nanti kompetensi apa yang ingin Pak Parno kembangkan kira-kira? Begini Bu, kompetisi yang ingin saya kembangkan ada eh, 3 ya Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pernyataan berbobot Bu. Itu yang akan saya kembangkan pada kompetensi ini. Wah, mantap sekali Pak Parno. Jadi 3 kompetensi yang akan dikembangkan ya Pak. Ya, betul Bu. Tetapi salah satu kompetensi yang akan ditekankan pada coaching kali ini apa ya kira-kira Pak Parno nanti? Ya Bu. Sebenarnya ketiga kompetensi ini sangat dibutuhkan ya Bu sebagai coach. Tetapi saya akan memilih satu dari 3 kompetensi ini yang akan saya kembangkan dalam proses coaching kali ini Bu, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Wah, baiklah Pak Parno. Saya sebagai pengamat akan mengamati kompetensi coaching Pak Parno sebagai coach, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya, apa indikator dari ketercapaian proses coaching nanti Pak Parno? Dari salah satu kompetensi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Begini Bu Aina, melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nanti akan saya sampaikan, indikatornya ini tentunya saya sendiri sebagai coach akan mengarahkan coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh coach yaitu Bu Hana. Selanjutnya saya juga akan memunculkan ide-ide baru yang bermanfaat bagi coach itu sendiri. Begitu Bu, kira-kira. Wah, mantap sekali Pak Parno. Saya siap untuk mengamati ini dengan penuh bagaimana pelaksanaan coaching nanti. Monggo silahkan Pak Parno. Ya, terima kasih Bu Aina sudah Ya, memberikan masukan kepada saya sebagai coach, sebagai coach. Untuk itu, Assalamualaikum Bu Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Parno. Bagaimana kabarnya Pak Parno? Alhamdulillah Bu Hana, baik-baik saja ini. Wah, sehat selalu. Walaupun kita banyak kesibukan, tetapi tentunya kita menyempatkan waktu untuk bertemu ya Bu. Eh, Iya Pak Parno. Pak Bu Hana Parno. kemarin Iya. mengundang saya untuk menyampaikan sesuatu. Kira-kira apa Iya, Bu yang ingin dibicarakan pada kali ini Bu kepada saya? iya Pak Parno, hari ini tuh perasaan saya itu sedih Pak Parno. Pak Parno, boleh saya minta waktu untuk ngobrol dan bercerita Pak Parno? Boleh Bu, silahkan Bu. Ini Pak Parno, saya ini ingin bercerita tentang masalah saya yang saya hadapi saat ini Pak Parno. Ya Bu, silahkan Bu. Ada permasalahan apa ya Bu? Begini Pak, tadi pagi saya itu berkunjung ke rumah murid saya yang bernama Bagus, karena ia sering tidak masuk sekolah, jika masuk pun ia sering terlambat Pak Parno. Selama ini Begitu. saya sudah beberapa kali berkunjung ke rumahnya. Saat saya berkunjung, rumahnya itu selalu ini ya, masih tertutup, belum bangun anaknya. Saya kecewa sekali, Pak, dengan sikap Bagus dan orang tuanya, Pak. Dia selalu beralasan tidak masuk itu karena sulit dibangunkan.
Seperti itu Pak Parno. Saya ingin ini ya Pak, dalam pertemuan kita nanti itu saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini dengan murid saya ini Pak. Oh, begitu Bu Hana. Saya juga ikut prihatin ya Bu. Eh, Kira-kira apa yang membuat Bu Hana kecewa terhadap Bagus, Bu? Saya tuh berpikir Pak, Bagus itu apa ya, termasuk anak yang malas, dia sering tidak masuk sekolah, masuk pun dia juga sering terlambat, semangat belajarnya juga menurun Pak Parno. Begitu ya Bu. Dalam situasi yang seperti ini, apa yang ingin Ibu inginkan dari pembicaraan hari ini, Bu? Oh, saya ingin ini Pak Parno, anak saya Bagus ini jadi anak yang rajin, anak yang apa ya, untuk masuk sekolah ya, berprestasi seperti itu Pak. Oh iya, iya benar-benar. Kalau boleh tahu, pelayanan seperti apa yang Bu Hana lakukan terhadap Bagus nanti, Bu? Supaya Ini Pak, Bagus ini nanti mau rajin masuk sekolah lagi, Bu. saya ini Pak Parno, saya sudah melakukan ini ya Pak ya, sudah beberapa kali ya, bahkan sering Pak, saya itu berkunjung ke rumah Bagus. Iya. Nah, setiap saya ke sana, itu rumahnya masih terkunci, lampunya juga masih menyala, saya mencoba mengetuk pintunya, ternyata Bagus dan ayahnya itu di dalam dan masih tidur. Ya Seperti Allah. itu Pak. Iya, iya, saya juga merasakan seperti yang Bu Hana sampaikan. Tentunya menurut Bu Hana, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi, gitu, kepada Ananda Bagus ini? Iya, setelah ini Pak saya cari informasi, ternyata ia itu ditinggal ibunya menikah lagi Pak. Jadi Gitu. anak ini kurang perhatian, ayahnya pun sepertinya kecewa dengan perlakuan ibunya Bagus. Nah, hal ini menyebabkan ayah Bagus jadi kurang bersemangat untuk melewati hari-harinya. Ya, berefek juga kepada Bagus Pak. Seperti Oh, itu Pak begitu. Parno. Oh, jen, jen, jen. Menurut Bu Hana, apakah sikap yang dilakukan Bagus dan ayahnya ini tanpa alasan begitu, Bu? Bagaimana ya Pak? Menurut saya, ya apa yang dilakukan Bagus dan ayahnya itu ada alasan dan penyebabnya Pak. Hmm, Yaitu itu karena ibunya meninggalkan mereka. Jadi mereka kecewa ya Pak ya. Setiap iya, orang mungkin juga akan mengalami dan melakukan hal yang sama Pak. betul Bu Hana. Seperti jika ya mengalami seperti apa Bagus dan ayahnya, dia akan kecewa dan sedih. Seperti itu Pak Iya, Parno. Bu. Mungkin Saya saya juga pun juga seperti itu sepakat, Bu. Pak. Iya. Iya, saya sepakat dengan Bu Hana. Setiap orang pasti juga kecewa sih, Bu, mengalami hal yang seperti itu. Kemudian, jadi sekarang apa yang menjadi rencana Bu Hana untuk Bagus ke depannya, Bu? Iya Pak Parno, untuk Bagus itu ya saya berencana yang akan saya lakukan ya saya akan sering berkunjung ke rumah Bagus untuk mengadakan pendekatan dan memberikan semangat kepada Bagus ya, dan ini ya untuk memberikan semangat juga kepada ayahnya. Nah, Betul. setiap orang pasti mempunyai masalah, untuk itu ya kita harus berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Nah, Iya, Bu. kita boleh kecewa, tetapi rasa kecewa itu jangan membuat semangat kita menurun, dan masa depan Bagus itu yang terpenting. Iya, betul. Bagus juga harus kita motivasi, harus saya motivasi ya Pak ya, untuk sering masuk sekolah dan untuk semangat belajar untuk masa depan Bagus itu sendiri Pak. Iya, Bu, benar sekali. Kemudian apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya, Bu, terhadap Bagus dan keluarganya ini? Iya, gini ya Pak ya. Kebetulan Bagus itu kan beragama Katolik ya Pak ya. Saya juga akan bekerja sama dengan Bu Guru agama Katolik untuk memotivasi Bagus dan ayahnya juga ya, dengan Benar. menguatkan spiritualnya. Saya yakin Bagus dan ayahnya dapat lebih hatinya lebih tenang dan mensyukuri apa keadaan sekarang ini yang terjadi Pak. Wah, bagus sekali ide Bu Hana ini. Mudah-mudahan nanti terrealisasi ya, Bu.
Dan saya siap membantu. Amin. Semoga Ananda Bagus menjadi anak yang rajin dan Terima kasih Pak mau masuk Parno. sekolah lagi ya Bu. Tentunya Amin, bisa bermain amin. lagi dengan teman-temannya di sekolah dan mempunyai hati yang Iya, gembira tentunya ya Bu. amin. Iya Apa Pak. komitmen Bu Hana terhadap rencana ini Bu? Komitmennya apa Bu Ya, dari rencana yang begini. akan Ibu laksanakan? Begini Pak Parno, saya punya komitmen akan selalu ya memotivasi dan mendampingi Bagus, memberikan perhatian yang cukup untuk Bagus khususnya ya, karena saat ini Bagus itu kehilangan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu ya, dari Ya ibunya. betul. Saya akan juga berkolaborasi dengan guru agama dan kepala sekolah dan teman sejawat yang lain, teman-teman di sekolah untuk mendampingi dan memberikan perhatian yang lebih terhadap Bagus, Pak Parno. Wah, hebat sekali Bu Hana dengan niatan yang tulus. Bu Hana akan membantu dan saya sangat setuju ya Bu dan sangat mendukung. Mudah-mudahan Bu Hana yang akan melakukan eh, kunjungan home visit kepada Ananda Bagus akan berhasil dan Bagus menjadi anak yang rajin ya Bu tentunya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Pak Parno atas waktu dan sharingnya. Maaf ya kalau mengganggu di kesibukan Pak Parno ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini mendapatkan hasil yang terbaik demi terwujudnya pendidikan yang menuntun anak selamat dan bahagia, terutama anak saya Bagus ini ya Pak Parno ya. Ya, terima Doakan ya kasih Pak Bu. Parno. Iya, Saya akan menunggu kabar baiknya ya Bu. Mudah-mudahan nanti eh, amin. rencana Bu Hana akan terrealisasi dan saya mendengar kabar baik tersebut dari Bu Hana ya Bu. Mudah-mudahan Bagus Iya bisa Pak. segera kembali masuk sekolah seperti biasa ya Bu. Amin. Siap, Pak. Saya siap. Oke. Iya, Oke. Bu Hana, iya, Pak. setelah eh, saya melakukan coaching terhadap Bu Hana tadi, apa Iya. yang menjadi perasaan Bu Hana sekarang setelah menyampaikan masalah tadi kepada saya? Iya, Pak Parno. Perasaan saya saat ini tuh lega, Pak. Jadi apa ya, tambah bersemangat. Saya senang karena ada teman saya yang ingin membantu untuk menyelesaikan masalah saya. Saya sudah mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini dan saya betul berharap agar Bagus nanti apa ya dengan ya solusi yang saya dapatkan ini membuat Bagus menjadi anak yang lebih baik, rajin dan punya karakter yang baik, Pak. Seperti itu ya, Amin. Pak. Tentunya Terima kita kasih. doakan bersama ya Bu. Semoga Ya, eh, amin. rencana baik kita, itikat baik kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bu Hana atas Amin. waktunya. Terima kasih juga. Ya, terima kasih ya, Pak ya, terutama saya kepada Pak Parna ya. Terima kasih. Nggih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Parno. Alhamdulillah, proses coaching sudah berjalan dengan lancar ya Pak. Bagaimana kira-kira perasaan Pak Parno setelah melakukan coaching dengan Bu Hana? Ya Bu Aina, alhamdulillah kami sudah melaksanakan coaching kepada Bu Hana. Perasaan saya untuk mencari solusi dari permasalahan ini mungkin bisa diterima gitu, Bu, kepada Bu Hana tadi. Saya merasa lega Bu, sudah bisa mengcoaching Bu Hana tadi. Ya, apakah selama proses coaching Pak Parno sudah melakukan coaching dengan baik Pak? Tentunya saya sudah berusaha Bu. Menurut saya apa yang saya lakukan sebagai coach untuk mengcoaching Bu Hana mungkin sudah saya laksanakan dengan baik, walaupun ada kekurangan sedikit mungkinnya tentunya menjadi evaluasi saya sendiri Bu untuk menjadi lebih baik lagi Bu. Betul Pak Parno. Dari awal tadi Pak Parno mengatakan ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut saya Pak Parno sudah melakukan coaching sesuai dengan indikator tersebut. Kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut catatan pengamatan saya, Pak Parno juga sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang coach. Pak Parno juga sudah memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, juga menanyakan tujuan umum dari Kuci, menanyakan masalah yang dialami Kuci, menanyakan rencana aksi dari Bu Hana, dan komitmen yang akan dilakukan Bu Hana untuk Kuci. Dari pertanyaan
yang disampaikan Pak Parno dari KUS tadi sudah memunculkan rencana aksi nyata dan komitmen yang ingin dilakukan Koci, yaitu Bu Hana. Dalam terima proses kasih Bu coaching Aina. tadi, Pak Parno mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Lantas, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Parno kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching tadi kira-kira? Ya Bu Aina, bahwa kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu yang itu loh Bu, yang mendengarkan aktif Bu. Jadi saya ingin mengembangkan yang mendengarkan aktif itu supaya nanti saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu. Oke, terima kasih Pak Parno, keren sekali, hebat. Semangat ya Pak Parno ya. Ya terima kasih Bu Demikian, Aina. ya, demikian proses coaching dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Aina Nur Aini selaku pengamat, kemudian Pak Parno selaku coach, dan Bu Hana selaku coach mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Ibu semua. Salam sehat selalu. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Aina, Bu Hana. Pagi. Selamat pagi Pak Parno. Selamat pagi Pak Ya, Parno. di sini saya akan menyampaikan praktek coaching. Saya sendiri Suparno sebagai pengamat, kemudian Bu Siti Nur Hasanah sebagai coach, dan Bu Aini sebagai coach. Untuk itu kepada Bu Hana, selamat pagi Bu Hana. Selamat pagi Pak Parno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Parno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Hana? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, eh, hari ini kita akan mengcoaching Bu Aini ya Bu Hana. Iya, saya Untuk akan dalam proses coaching nanti, kompetisi coach apa yang ingin Bu Hana kembangkan Bu? nanti Pak Parno dalam praktek coaching yang saya lakukan dengan Bu Aini, saya akan mengembangkan 3 kompetensi Pak, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Waduh, mantap sekali Bu Hana. Jadi ada 3 kompetisi ya Bu yang akan disampaikan. Tetapi tentunya ada salah satu kompetisi yang akan ditekankan pada coaching kali ini ya Bu Hana. Apa itu coaching yang akan ditekankan pada Bu Aini nanti Iya kompetisinya? Pak, sebenarnya saya kan ingin ketiga-tiganya, tapi kan nggak mungkin ya Pak ya. Nah, nanti saya pada proses coaching nanti saya akan menekankan satu Pak, yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Parno. Baiklah Bu Hana, saya sebagai observer akan mengamati kompetensi coaching Bu Hana sebagai coach, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya, apa indikator dari ketercapaian proses coaching dari salah satu kompetisinya Bu, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot? Iya Pak Parno, nanti melalui kompetensi pertanyaan yang berbobot, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan indikator-indikator. Tentunya saya sendiri sebagai coach akan mengarahkan coach yaitu Bu Aini untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dialami Bu Aini, dan selanjutnya juga memunculkan ide-ide baru yang bermanfaat bagi Bu Aini Pak Parno. Seperti itu Wah, Pak luar Parno. biasa, mantap sekali Bu Hana. Dan saya siap mengamati proses coaching Bu Hana ya, supaya nanti Terima kasih bisa berjalan ya Pak lancar. Parno. Iya, Ya Bu, terima semoga kasih. berjalan Amin Pak lancar. Parno. Untuk itu Bu Aini, silahkan Bu, mau di coaching Bu Hana, apakah sudah siap? Siap Pak Parno. Oh ya, silahkan Bu Hana. Selamat pagi Bu Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Hana. Selamat Bu Hana pagi. sehat? Alhamdulillah sehat Bu Aini. Alhamdulillah.
Bu Hana, bolehkah saya Iya, meminta waktunya sebentar, Bu Hana? Saya ingin bercerita nih tentang apa yang sudah saya alami waktu supervisi dari pengawas tadi. boleh Bu Aina. Bu Aina akan bercerita apa ya sama saya? Ini loh Bu, tadi waktu saya disupervisi saya mendapat teguran dari kepala sekolah saya karena Ya. saya tidak menggunakan buku teks. Nah, di situ saya sudah diinginkan sama Bu pengawas, tetapi saya terbiasa menggunakan tanpa buku teks Bu. Jadi setelah itu ternyata pengawas saya bercerita kepada kepala sekolah saya dan akhirnya saya ditegur Bu karena tidak memakai buku teks. Oh, Seperti itu Bu oh, Hana. begitu ya Bu ya, begitu ya. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu Aina tidak menggunakan buku teks Bu Aina? Saya itu sebenarnya sudah terbiasa Bu tanpa menggunakan buku teks karena materi yang sudah saya pelajarkan itu sudah saya kuasai Bu. Lantas apa Bu Aina kelebihan yang Ibu rasakan tanpa menggunakan buku teks? Saya itu merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi Bu. Saya menyampaikan materi tersebut sebagai implementasi Merdeka Belajar Bu. Oke, sebagai implementasi Merdeka Belajar ya Bu Aini ya. Kalau boleh tahu Bu Ya, Aini, pada saat mengajar, Bu Aini menggunakan sumber belajar apa saja ya? saya itu sebelumnya menggunakan sumber belajar dari internet, saya menggunakan video-video pembelajaran di YouTube, saya juga menggunakan PPT dan artikel-artikel ilmiah di internet seperti itu, Bu. Oke, berarti Bu Aini menggunakan sumber lain ya, internet, video, YouTube, artikel ilmiah. Nah, menurut Ibu Aina, apakah Bu Aina menambahkan sumber belajar buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid, Bu Aina? Gimana ya, Bu? Kalau saya pikir-pikir kembali sih penggunaan buku teks tidak menghambat eksplorasi Bu, bahkan bisa jadi memperkaya referensi dalam pembelajaran murid sehingga murid bisa mengeksplor materi pembelajarannya, Bu. Oke, berarti dengan menambahkan lagi buku teks untuk sumber belajar, ini ya Bu, menambah ini ya referensi ya untuk materi pembelajaran ya Bu Aina ya. Saya setuju Iya, sekali Bu Aini. Semua itu bisa jadi sumber belajar. Jadi semakin banyak sumber belajar yang Bu Aini gunakan, akan semakin mudah kita untuk mengeksplorasi materi yang akan kita sampaikan kepada murid-murid kita ya Bu Aini ya. iya betul sekali, Jadi Bu. sekarang rencana Bu Aini terhadap masalah Bu Aini apa nih? Yang pertama itu saya akan menghadap kepala sekolah saya, Bu, untuk menyampaikan permohonan maaf. Kemudian saya juga ingin, kalau memungkinkan, saya juga ingin bertemu dengan pengawas sekolah saya, Bu, untuk menyampaikan permohonan maaf saya, dan saya akan menggunakan berbagai sumber belajar dalam mengajar saya, Bu, seperti menggunakan buku teks, kemudian artikel ilmiah, saya juga menggunakan YouTube, video pembelajaran di YouTube, seperti itu, Bu. Oke, berarti ini ya Bu Aini akan menemui Bu Pengawas ya. Nah, nanti pada Iya. saat Bu Aini menemui Bu Pengawas, apa yang ingin Bu Aini sampaikan? Saya akan mengatakan, Bu, bahwa saya akan mengajarkan menggunakan berbagai sumber belajar, juga saya akan menggunakan buku teks sebagai acuan, saya juga menggunakan video, internet, YouTube, seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali rencana Bu Aini. Jadi Bu Aini akan menggunakan internet, video, dan juga menambahkan buku teks ya, Bu Aini ya. Iya, Mudah-mudahan berhasil Bu Aini. Kemudian amin. Bu Aini, apa komitmen yang Bu Aini rencanakan selanjutnya? Kalau komitmen saya akan membuat rencana pembelajaran, Bu, yang bisa menggunakan berbagai sumber belajar untuk eksplorasi murid saya, sehingga murid-murid saya bisa menjalankan Merdeka Mengajar dan membuat murid-murid saya senang dalam eksplorasi tersebut, Bu. Jadi tanpa unsur paksaan, semua saya serahkan kepada murid-murid saya, sehingga pemilihan sumber belajar itu bisa
diekspor dengan baik oleh murid-murid saya. Wah, bagus sekali Bu Aini. Jadi sumber belajar Bu Aini ini ya bebas anak-anak untuk memilih ya, sangat luar Iya, biasa. Saya mendukung Bu Aini. Semoga iya, nanti berjalan sesuai dengan harapan kita semua ya Bu Aini ya. amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bu Hana untuk sharingnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, Ya ini Bu Hana, terima mudah-mudahan kasih. nanti apa yang direncanakan Bu Aini dapat tercapai. Anak-anak menjadi senang dan bahagia ya Bu Iya Aini ya. Bu Hana. Oke. Bu Ya, Aini, proses coaching kita sudah selesai. Nah, bagaimana perasaan Bu Aini setelah di coaching tadi? Alhamdulillah Bu, perasaan saya sangat senang sekali karena eh, saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Jadi saya lebih lega gitu, lebih plong gitu dalam dan saya berkomitmen untuk kedepannya bisa memberikan Merdeka Belajar buat murid-murid saya. Seperti itu Bu. Bagus sekali ya Bu. Senang sekali saya. Saya juga Iya. demikian Bu Aini, saya juga sangat senang bisa mendengarkan cerita panjenengan, bisa membantu panjenengan untuk mendapatkan solusi dari masalah panjenengan. Terima kasih ya Bu Aini. Ya, makasih ya Bu Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Bu wabarakatuh. Aini. Wah, luar Ya. biasa. Bu Hana sudah melaksanakan coaching kepada Bu Aini dengan alhamdulillah berjalan lancar. Untuk itu, alhamdulillah Bu Hana, proses coaching sudah Ya berjalan dengan Pak lancar. Karno. Ya. Bagaimana Bu Hana perasaannya setelah meng-coaching Bu Aini tadi? Alhamdulillah Pak Parno, saya sangat lega dan sangat senang sekali karena bisa mendampingi dan membantu Bu Aini untuk memunculkan ide-ide untuk menemukan solusi dari permasalahan Bu Aini, Pak. Oh iya Bu. Oh iya Bu. Sekarang apakah selama proses coaching tadi kepada Bu Aini, Bu Hana sudah melakukan coaching dengan baik Bu? Menurut saya sudah Pak Parno, saya sudah melakukan tahapan dari ini ya, coaching, proses coaching melalui alur Tirta, Pak. Iya, iya sesuai alur Tirta tadi ya Bu. Iya, betul. Iya, Pak. Iya, betul sekali Bu Hana. Tadi sudah melakukan coaching sesuai alur Tirta. Kemudian di awal tadi Bu Hana mengatakan ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut Iya, saya betul, Pak. Bu Hana sudah melakukan sesuai dengan indikator dari kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi ya Bu. Sudah, Pak. Saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan Iya, yang memunculkan ide-ide iya, dan solusi dari Bu Aina, Pak. iya betul. Menurut catatan saya juga sama Bu. Jadi pengamatan saya, Bu Hana juga sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan dari seorang coach. Untuk itu Bu Hana juga sudah memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yaitu menanyakan tujuan umum dari coaching, menanyakan masalah yang dialami oleh coaching, menanyakan reaksi dan rencana aksi nyata dari Bu Aini sebagai coaching, dan komitmen yang akan dilakukan dari Bu Aini selaku coaching juga sudah tersampaikan dengan baik. Kemudian dari Iya. pernyataan yang disampaikan Bu Hana sebagai coach tadi, sudah dapat memunculkan rencana aksi nyata dan komitmen yang ingin dilakukan oleh Bu Aina tentunya. Dan dalam proses coaching tadi, Bu Hana tentunya mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Lantas Betul, Pak. ada kompetensi lain ya tentunya yang ingin Bu Hana kembangkan berdasarkan dari hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan tadi ya Bu. Kompetensi apa saja Bu yang tentunya akan dikembangkan oleh Bu Hana? Betul, Pak. Nanti kalau ada kesempatan lagi saya sebagai coach ya dalam praktek coaching, saya akan mengembangkan ini ya, Pak ya, kompetensi yaitu mendengarkan aktif, Pak Parno. Saya ingin mencoba Iya, itu, Pak Parno. betul, betul. Iya.
Oke Bu Hana, terima kasih sekali Ya, Pak. sudah Nggih. melaksanakan proses coaching dengan baik dan proses coaching ini untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik. Saya selaku observer dan Bu Siti Nur Hasanah sebagai coach, kemudian Bu Aina Nur Aini sebagai coach mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Semoga pertemuan ini membawa manfaat untuk kita semua. Dan kami akhiri, ada Amin. kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu. Semoga sehat Waalaikumsalam selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Pak Parno. wabarakatuh. Selamat siang, Pak Selamat siang Parno. Pak Parno. Terima kasih. Ya, terima kasih Ya, Bu terima kasih atas ya Pak waktunya. Parno. Ya, Ya, terima kasih juga Bu Aina. ya terima kasih Bu Hana, Pak Parno. Oke, selamat pagi Bu Aina dan Pak Parno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Waalaikumsalam Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. pagi Bu Hana. Ya, bagaimana kabarnya Pak Parno dan Bu Aina? Alhamdulillah sehat Bu, saya Bu. Sehat Pak alhamdulillah Parno Bu Hana. gimana? Bu Aina bagaimana Sehat kabarnya? juga. Alhamdulillah sehat juga Pak Parno. Alhamdulillah semua Alhamdulillah ya, sehat. semuanya sehat ya. Oke, Pak Parno dan Bu Aina, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan praktik coaching bersama nanti saya Siti Nur Hasanah selaku observer dan nanti Bu Aina Nur Aini selaku coach dan Pak Parno selaku coach ya. Oke, kita mulai nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Aina. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Hana. Oke, Bu Aina, nanti dalam proses coaching yang akan Bu Aina lakukan dengan Pak Suparno, kompetensi coach apa yang ingin Bu Aina kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3 Bu. Di sini saya akan melakukan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya, wah mantap sekali. 3 ya Bu Aina. Iya, Jadi ada 3 betul sekali. kompetensi ya yang ingin dikembangkan. Tetapi Bu Aina, salah satu kompetensi yang akan ditekankan pada proses coaching nanti apa Bu Aina? Sebenarnya ketiganya kompetensi ini sangat saya butuhkan Bu sebagai coach. Tetapi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching nanti yaitu akan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, baiklah Bu Aina. Saya nanti sebagai pengamat akan mengamati ini ya, kompetensi coaching Bu Aina sebagai coach, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nanti selanjutnya, apa indikator dari ketercapaian proses coach dari salah satu kompetensinya yang ini ya, dari mengajukan pertanyaan yang berbobot itu ya Bu Aina ya? Iya Bu Hana, betul. Melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot itu nanti yang saya sampaikan indikatornya yaitu coach mengarahkan Kuci untuk menemukan solusi dari semua permasalahannya yang dialami Kuci, Bu. Selanjutnya saya akan memunculkan ide-ide baru yang bermanfaat untuk Kuci itu sendiri, Bu. Seperti itu Bu Hana. Wah, mantap sekali Bu Aina. Saya siap mengamati proses ini ya, coaching nanti Bu Aina dengan Pak Parno ya. Semoga nanti pelaksanaan coaching berjalan dengan lancar. Monggo Pak Parno dan Bu Aina, waktu saya serahkan sepenuhnya ya. Monggo silakan. Ya, terima kasih Bu Hana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Parno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Aini. Kabarnya baik ya Bu, sehat. Alhamdulillah. Tetapi ada pikiran saya yang mengganjal Bu, yang menjadi perasaan saya menjadi tidak enak tentang keadaan sekolah saya tentunya di perpustakaan Bu. Iya, maaf ya Pak Parno. Tadi Bapak ingin bicara ya sama saya. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada saya?
Kira Ya Bu, terima Pak kasih Parno. Bu. Saya mengganggu waktunya Bu Aina untuk hadir di sini ya Bu. Saya mohon Iya Pak untuk Parno. diajak dengan saya untuk bincang-bincang, yaitu tentang kondisi perpustakaan saya itu Bu, yang sekarang ini setelah pandemi kok sekarang tidak ada kegiatan lagi. Dibarengi Oh juga dengan begitu. mundurnya petugas perpustakaan kami dari sekolahan ya Bu, karena ada pekerjaan yang lebih bagus mungkin dari perpustakaan ini sehingga beliau mengundurkan diri. Jadi perpustakaan saya ini setelah pandemi menjadi vakum dan tidak ada kegiatan lagi Bu. Kegiatan anak membaca, jadwal yang dulu tersusun rapi, dihadiri anak-anak ke perpustakaan dengan giat membaca. Sekarang menjadi tidak ada Bu. Jadi ini menjadi ganjalan dan pemikiran saya Bu. Itu Bu Iya masalahnya Pak Bu. Parno. Iya Pak Parno. Setelah melihat masalah tersebut, apa tujuan yang ingin diharapkan dari percakapan kita ini Pak Parno? Kira-kira? Iya Bu. Jadi tujuan dari Bu Aina saya ajak untuk mencari solusi, saya ajak bicara, Solusi. saya ajak curhat. Ini saya akan menyampaikan bahwa permasalahan di perpustakaan ini nanti akan bisa terselesaikan ya Bu. Tujuannya yaitu untuk bagaimana supaya perpustakaan ini hidup kembali dengan cara kami nanti akan kembali tentunya menghadap kepala sekolah dulu dan dengan action saya nanti dan teman-teman, teman sejawat dan semua warga sekolah untuk kembali menata buku ya Bu, yang kemarin waktu pandemi tidak ada kegiatan, sekarang tidak tertata rapi, kemudian membersihkan perpustakaan supaya bersih Bu dan nyaman kembali seperti rutinitas yang sebelumnya Bu, untuk kunjungan ke perpustakaan supaya nyaman begitu loh Bu. Ya, keren sekali ya keinginan Pak Parno ya. Berdasarkan tujuan yang ingin diutarakan Bapak tadi, sejauh mana ya Bapak sudah mengidentifikasi atau menggali permasalahan ini Pak Parno? Ya Bu, betul Bu. Jadi pemikiran saya itu yang tidak nyaman ya Bu. Berarti permasalahan yang ada di perpustakaan ini bagaimana supaya kembali ada kegiatan Bu. Yang dulunya ada kegiatan dengan gemar membaca anak-anak, literasi. Tetapi kondisinya sekarang menjadi tidak nyaman dan kotor. Sehingga saya akan membersihkan ruangan itu Bu dengan teman-teman nanti. Supaya nanti kegiatan ini untuk literasi, gemar membaca yang diadakan di perpustakaan kembali bisa dikunjungi lagi Bu kepada siswa-siswi kami Bu. Begitu Bu. Wah, bagus sekali Pak. Jadi Pak Parno ingin perpustakaan itu kelihatan rapi lagi Ya dan betul Bu. membaca perpustakaan aktif lagi gitu ya Pak ya. Iya Bu, begitu Setelah Bu. Pak Parno mengidentifikasi masalah tadi, apa yang akan Bapak lakukan untuk memecahkan masalah tersebut Pak Parno? Iya. Jadi setelah saya mengidentifikasi, kemudian rencana saya Bu, rencana saya tadi saya akan mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, kemudian saya akan menyampaikan program program supaya anak-anak nanti gemar membaca lagi dengan program serasi Bu, yaitu semangat literasi menuju prestasi Bu. Dengan harapannya nanti perpustakaan akan menjadi hidup lagi, kemudian juga saya akan menghidupkan lagi mading Bu, yang sudah lama tidak terpasang, majalah dinding itu loh Bu, yang biasanya kan Ya, anak-anak senang ya Bu. Ada ya. majalah dinding, kemudian menempelkan kegiatan hasil karyanya di majalah dinding tersebut. Dengan tidak langsung anak-anak akan berkunjung ke mading tersebut dan kegiatan gemar membaca akan hidup lagi Bu di setiap sudut sekolah dan di dalam kelas juga tentunya juga akan saya usulkan Bu untuk sudut baca yang sumbernya dari mana? Sumbernya ya dari tadi Bu, buku perpustakaan yang sudah tertata rapi dengan jadwal yang ditentukan sehingga sirkulasi buku perpustakaan nanti akan menjadi baik dan tertata rapi dan tertib untuk keluar masuknya Bu. Begitu Bu aksi saya nanti. Bagus sekali Pak Parno. Pak Parno akan menghidupkan literasi lagi, kemudian akan menghidupkan mading lagi, seperti itu ya Pak Parno. Kemudian berdasarkan rencana aksi Pak Parno tadi, yang Pak Parno susun, apa yang
program apa yang Pak Parno akan lakukan terlebih dahulu? Baik Bu Aina. Jadi yang pertama akan saya lakukan adalah itu tadi Bu, menghadap kepala sekolah, kemudian mengambil tindakan, menata ruangan perpustakaan, kemudian inventarisasi buku-buku perpustakaan, dan membuat mading secepatnya Bu. Karena ini mungkin mading akan menjadi daya tarik tersendiri bagi anak-anak. Dan dipasang di sudut-sudut strategis, mungkin di ruangan juga bisa itu Bu, sudut bacanya. Itu Bu tindakan saya nanti, yaitu segera saja membersihkan perpustakaan dan menatanya dengan rapi Bu. Ini nanti yang akan saya lakukan. Wah, sangat bagus sekali Pak Parno. Kira-kira kapan aksi itu akan dilaksanakan Pak? Baik Bu Aina, karena ini program ini kan menjadi impian saya dan menjadi ganjalan pikiran saya Bu. Jadi kalau nanti Bu Kepala Sekolah dan teman-teman eh, guru dan semua warga sekolah menyepakati dan mendukung, ya secepatnya Bu akan saya lakukan supaya perpustakaan nanti akan menjadi aktif lagi, ada kegiatan lagi, kemudian terjadwal dengan rapi dan anak-anak akan berkunjung ke perpustakaan sesuai jadwal eh, sehingga perpustakaan akan menjadi aktif Bu. Ini yang akan menjadi kegiatan kami secepatnya Bu. Keren sekali Pak Parno. Semoga semangat Pak Parno untuk menghidupkan perpustakaan lagi bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Terima Semangat kasih untuk Bu. berkolaborasi dengan teman-teman ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Parno. Ya, sekarang apa kan sudah selesai ya Pak ya. Kita sudah Pak Parno sudah bercerita. Sekarang apa yang Pak Parno dapatkan dari kegiatan kali ini tadi Pak? Iya, Percakapan kuci ini? iya. Setelah tadi Bu Aina mengcoaching saya terus terang Bu merasa senang, merasa lega. Apa yang menjadi unek-unek saya, apa yang menjadi pemikiran saya, bisa saya sampaikan ini kepada Bu Aina dan juga ada solusi ya mungkin dan persetujuan-persetujuan dari Bu Aina dan tentunya nanti akan menjadi terlaksana dan terrealisasi ya Bu kegiatan ini. Mudah-mudahan ya Bu. Amin, amin Pak. Saya doakan semoga lancar ya Pak ya. Saya Amin Bu tunggu Pak Aina. 1 minggu. Saya tunggu 1 minggu ke depannya ya Pak perkembangan dari permasalahan ini. Iya Semoga Bu sudah ada Aina. kabar baik dari permasalahan Pak Parno ini ya Pak. Iya Bu Semangat Pak Parno. Aina. Iya Bu, nanti Ya, kalau sudah terrealisasi akan segera saya kabari Bu Aina. Semoga nanti segera ya. berjalan ya Bu Aina. Amin, amin Pak Parno. Terima kasih. Alhamdulillah proses coaching sudah berjalan dengan lancar Bu Aina dan Pak Parno. Bagaimana perasaan Bu Aina setelah tadi mengcoaching Pak Parno Bu Aina? Alhamdulillah Bu Hana berjalan dengan lancar. Perasaan saya yaitu lega karena sudah bisa membantu Pak Parno mencari solusi dari permasalahannya Bu Hana. Iya, perasaannya sangat senang ya Bu ya. Apakah Iya. selama proses coaching tadi Bu Aina sudah melakukan coaching dengan baik Bu Aina? Menurut Bu Aina Sudah Bu bagaimana? Hana. Sudah Bu Hana, menurut saya sudah melakukan proses coaching dengan baik Bu Hana. Betul-betul Bu Aina, menurut saya, pengamatan saya, ini Bu Aina juga sudah melakukan coaching dengan baik ya. Tadi di awal Bu Aina mengatakan ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut saya Bu Aina sudah melakukan coaching sesuai dengan indikator dari kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu Aina. Kemudian menurut catatan saya dari hasil pengamatan yang saya lakukan tadi, Bu Aina juga sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan dari seorang coach ya Bu Aina ya. Iya. Bu Aina juga sudah memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yaitu tadi menanyakan tujuan dari coaching, menanyakan masalah yang dialami oleh coaching, menanyakan rencana aksi nyata dari ini ya coaching dan komitmen yang akan dilakukan Pak Parno selaku coaching ya Bu Aina ya.
Nah, Iya, betul Bu Hana. dari pertanyaan yang disampaikan Bu Aina tadi ya, selaku coach tadi, sudah dapat memunculkan rencana aksi dan komitmen yang akan dilakukan oleh Koci, yaitu Pak Parno ya, Bu Aina ya. Iya, betul. Iya, Nah, dalam proses coaching tadi, Bu Aina juga sudah mengembangkan kompetensi, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Lantas Bu Aina, kompetensi apa yang, apalagi ya yang ingin Bu Aina kembangkan berdasarkan hasil dari setelah melakukan coaching dengan Pak Parno tadi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Aina? saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Bu Hana. Jadi saya ingin menjadi pendengar aktif sebagai Oke. tadi Bu. Oke, jadi Bu Aina akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya Bu Aina ya. Iya, betul sekali Bu Semoga Hana. ya, semoga nanti semuanya berjalan dengan lancar ya Bu Aina ya. Amin, amin. Oke, terima kasih Bu Aina. Iya Bu Demikian Hana. tadi proses coaching dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Siti Nur Hasanah selaku observer dan Bu Aina Nur Aini selaku coach dan Bapak Suparno selaku coach mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu kasih Bu Hana, Bu Hana. Aina. Terima kasih Pak ya, Parno. sama-sama Pak Parno Ya. dan Bu Semoga Aina. nanti ada terrealisasi kegiatan kita semua ya Bu. Terima kasih. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap wabarakatuh. semangat.